Kisah Nyimas Gandasari, pendekar wanita Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon memiliki banyak tokoh penting dalam sejarahnya, salah satunya adalah Nyimas Gandasari. Ia dikenal sebagai pendekar wanita yang tangguh, cerdas, dan memiliki peran besar dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Kisahnya penuh dengan keberanian, strategi, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan pada masanya. Asal-usul dan kehidupan awal Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari adalah seorang wanita yang hidup pada masa kejayaan Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Nama aslinya diyakini adalah Syarifah Fatimah, seorang wanita keturunan bangsawan yang memiliki darah campuran dari Arab dan Sunda. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa serta ketertarikan pada ilmu agama dan bela diri. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa ia memiliki hubungan erat dengan keluarga Kesultanan Cirebon. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah murid dari Sunan Gunung Jati yang kemudian menjadi salah satu panglima perempuan di kesultanan tersebut. Keahliannya dalam ilmu bela diri dan strategi perang membuatnya dihormati oleh para ksatria di Cirebon. Kehebatan dalam bela diri dan strategi perang. Sebagai seorang pendekar wanita, Nyimas Gandasari memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia menguasai berbagai ilmu kanuragan, seperti silat dan ilmu kebatinan yang membuatnya memiliki kekuatan lebih dalam menghadapi musuh. Dalam beberapa kisah, diceritakan bahwa ia memiliki ilmu sakti yang disebut Ajian Rawa Rontek, yang membuatnya sulit untuk dikalahkan dalam pertempuran. Ia juga dikenal mampu menggunakan senjata dengan sangat mahir, terutama keris dan tombak. Selain sebagai pendekar, ia juga dikenal sebagai ahli strategi perang. Dalam sejarah Kesultanan Cirebon, ia berperan dalam berbagai pertempuran, terutama dalam menghadapi ancaman dari pasukan Portugis dan kerajaan-kerajaan yang masih menolak Islam di Jawa. Peran Nyimas Gandasari dalam penyebaran Islam. Selain sebagai pejuang, Nyimas Gandasari juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ia mendampingi Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam catatan sejarah, ia sering berdakwah sambil menunjukkan keahlian bela dirinya. Hal ini membuat banyak orang terkesan dan bersedia menerima ajaran Islam. Cara pendekatan yang unik ini menjadikannya salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di zamannya. Kisah pertempuran melawan Portugis. Salah satu peristiwa yang paling dikenal dari Nyimas Gandasari adalah keterlibatannya dalam pertempuran melawan Portugis. Pada masa itu, bangsa Portugis yang telah menguasai Malaka mencoba melebarkan pengaruhnya ke wilayah pesisir utara Jawa. Ketika armada Portugis berusaha menyerang Cirebon, Nyimas Gandasari bersama pasukan Kesultanan Cirebon menghadang mereka di pesisir pantai. Dengan taktik yang cerdik, ia berhasil mengalahkan pasukan Portugis dan membuat mereka mundur. Keberaniannya dalam pertempuran ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pendekar wanita terhebat dalam sejarah Nusantara. Misteri dan akhir hidup Nyimas Gandasari. Mengenai akhir hidup Nyimas Gandasari, ada beberapa versi cerita yang berkembang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia akhirnya memilih untuk mengasingkan diri dan menjalani hidup sebagai pertapa di suatu tempat yang tidak diketahui. Ada pula yang percaya bahwa ia tetap tinggal di Cirebon dan mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam hingga akhir hayatnya. Terlepas dari berbagai versi tersebut, sosoknya tetap dihormati dan dikenang sebagai salah satu perempuan pejuang Islam yang tangguh dan berani di tanah Jawa. Kesimpulan, kisah Nyimas Gandasari adalah bukti bahwa dalam sejarah Nusantara, wanita juga memiliki peran penting dalam perjuangan dan penyebaran agama. Ia bukan hanya seorang pendekar yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin, ahli strategi, dan pendakwah yang gigih dalam membela dan memperjuangkan ajaran Islam di Jawa. Keberanian dan kecerdasannya dalam menghadapi tantangan menjadikannya legenda yang tetap dikenang hingga kini. Nyimas Gandasari adalah contoh nyata bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin dan pejuang yang tangguh dalam sejarah Nusantara.